Mau berangkat nyari minyak goreng di Jerman. Minyak goreng juga langka ternyata. Ini saya mau bahas hari ini ya. Oke, kita lihat di beberapa toko kemarin udah kosong ya. Teman saya bilang dia udah ke beberapa toko dan nggak ada. Nah sekarang saya mau ke toko yang lain. Kita lihat apakah juga kosong melompong. Jadi kenapa bisa langka ini minyak goreng? Ada apa? Kenapa ikut-ikutan Jerman juga ini? Aduh, pusing deh. Ulah siapakah ini? Kalau di Indonesia saya mendapat informasi bahwa ini ulah partai-partai yang menimbun. Ya logikanya kan pemerintah juga bingung kan kenapa bisa langka gitu kan, nggak masuk akal. Tiba-tiba langka, tiba-tiba menghilang dari peredaran gitu. Ada apa? Ada udang di balik bakwan. Ya logikanya pasti ada yang menimbun kalau di Indonesia ya. Nah kalau di Jerman ya 11-12 gitu. Kalau di Jerman ini karena orang-orang pada panik. Kenapa panik? Ya biasalah, orang itu gampang dibikin panik, ketakutan. Orang itu kan naturnya ya, sifat alaminya tuh egois, serakah. Itu sifat manusia kan. Jadi begitu ada ketakutan, kalau di Eropa ini kan karena isu perang ya, orang ketakutan karena di negara-negara yang terlibat konflik itu udah emang susah kan, udah nggak ada truk yang bawa bahan makanan gitu ya. Jadi otomatis ya supermarket di sana ya udah nggak ada makanannya, kosong kan karena emang situasi perang. Nah negara-negara yang tetangganya gitu kan ya ikut-ikutan ya, takut nggak lama lagi juga takut supply terhenti, akhirnya mereka panik, ketakutan dan berlomba-lomba pada ngeborong itu. Jadi logikanya kalau banyak yang ini satu orang misalnya pada nyetok, masing-masing nyetok, udah mikirnya bukan buat minggu ke depan aja, mikirnya buat beberapa bulan ke depan, ya otomatis ya kosong karena banyak yang ngeborong ya kan. Itu aja apa namanya, analisis bukan analisis pakar, analisis orang awam kayak saya begini kan. Tapi memang masuk akal kan, bener nggak? Sejak awal itu, waktu awal-awal masa pandemi itu di Jerman juga terjadi kayak begini. Orang-orang pada panik ngeborong ya. Bisa lihat, saya bikin video juga beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, pada panik awal-awal pandemi itu. Nah yang langka waktu itu di Jerman itu apa? Itu tisu buat toilet, karena orang Jerman kan kalau itu cebok nggak pakai air ya, pakai tisu. Jadi itu buat orang Jerman tuh kebutuhan pokok kali ya. Jadi sampai kosong. Sampai saya bingung, ya ampun, sampai segitunya mau dimakan. Saya kebetulan waktu itu masih ada gitu, masih sebelum pada panik gitu, sebelum pada borong. Saya emang kebetulan baru belanja, dan saya selalu kalau belanja itu nggak pernah nyetok banyak-banyak ya. Saya kalau belanja itu selalu cuma buat beberapa hari ke depan atau maksimal 1 minggu lah ke depan. Nah jadi sebetulnya saya masih ada gitu, jadi cukup lah. Saya pikir yang penting buat saya tuh cukup buat minggu, 1 minggu aja udah lumayan gitu kan. Terus saya mikirnya seandainya pun gitu untuk bulan-bulan ke depan nggak ada lagi tisu toilet gitu, saya mikirnya ya udah, saya orang Indonesia pakai air lah. Zaman dulu waktu saya ngurusin nenek saya yang sakit, nggak bisa bangun dari tempat tidur, jompo ya,
Waktu itu kan belum ada Pampers buat orang dewasa, belum ada tisu basah kayak gitu ya. Dan kita juga orang susah, jadi pakai apa? Pakai kain-kain bekas lah, kain perca, baju bekas yang sobek-sobek gitu kan. Terus bayangin, zaman sekarang enak tinggal masukin ke mesin cuci ya. Emang jijik sih ya kalau kita ngomong begitu. Tapi kalau emang benar-benar harus, kita harus siap dong, harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Saya mikirnya gitu. Dulu aja saya bisa kok ngelap, istilahnya ngelap pantat pakai kain perca begitu, terus saya cuci pakai tangan yang memang jijik. Tapi kalau harus ya saya emang udah siap gitu, siap sedia dalam segala keadaan gitu kan. Dan saya prinsipnya begitu, karena saya udah mengalami masa-masa susah gitu, masa-masa yang mengharuskan kita bertahan dengan apa yang ada. Ya buat saya nggak masalah gitu kan, saya bilang ya udah. Dan ternyata beberapa minggu kemudian tuh stoknya ada lagi. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan kalau lagi langka begini? Kasih kesempatan dong sama pemerintah untuk menyelidiki kan. Pas nanti ada operasi pasar, atau mungkin nanti pemerintah pasti bakalan mengusahakan supaya keluarganya tuh nggak mati kelaparan gitu kan. Yang bikin susah, yang bikin justru keadaan makin parah itu karena orang-orang yang panik dan saling berlomba-lomba karena egois, karena serakah membeli di apa ya, bukan yang cuma dia perlukan, tapi membeli di atas. Misalnya kalau satu keluarga 1 liter cukup lah harusnya gitu kan. Ini nyuruh anggota keluarganya yang lain ikutan ngantri. Jadi satu keluarga akhirnya lebih daripada yang seharusnya dapat gitu ya. Terus yang suwe ya udah nggak kebagian, kasihan kan. Itu bener-bener sifat egois yang harusnya nggak terjadi. Tapi itulah manusia ya, begitu namanya. Gak usah heran jadinya tambah susah, karena orang itu prinsipnya bukan kalau saya punya lebih saya bisa ngasih orang, tapi prinsipnya gimana supaya saya bisa punya lebih gitu ya. Bodoh amat orang lain mau nggak kebagian kayak, mau mati kelaparan kayak, emang gue pikirin gitu ya. Ya itulah manusia. Ini orangnya, gue heran parkirnya begitu, sengaja dia naruh tempat di situ. Gue kagak ngerti jadinya. Padahal saya bisa parkir di tempat itu, di tempat dekat pintu. Dia apa namanya, dia pintunya dibuka, jadi saya nggak bisa masuk di situ. Dasar orang egois ya. Ini saya jadi ngomel terus. Suami saya udah ngeluh gitu ya, kamu kok akhir-akhir ini jadi suka ngomel. Iya, saya itu marah. Saya marah karena melihat ketidakadilan gitu di dunia ini. Gila, habis semua. Habis kosong, bukan cuma minyak ya, tapi juga pasta gitu ya, tepung. Gila, orang-orang benar-benar panik, takut kelaparan. Dan dibatasi ya, cuma 3 liter tiap keluarga boleh beli minyak. 3 liter itu udah banyak banget, tau nggak? Saya pakai minyak itu 1 liter mungkin seminggu 2 minggu juga nggak habis. Buat apa sih mau diminum memang minyak? Udah gitu harga bensin diesel naik ya. Ini karena perang, panik semua. Manusia gampang banget kan panik itu ya. Survival mode kali ya, mode bagaimana bisa bertahan hidup gitu. Tapi ya sewajarnya lah, nggak perlu berlebihan ya, malah rumit gitu kalau bikin berlebihan, malah susah.
Nah dulu waktu saya nggak ikutan ya berebut tisu toilet, saya tunggu aja gitu. Saya yakin pasti bakalan ada lagi gitu. Tunggu aja 1-2 minggu. Harusnya kita begitu, kalau ada kelangkaan jangan langsung panik gitu, langsung berlomba-lomba nyetok sebanyak-banyaknya gitu kan. Tenang, berusaha mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nggak lama lagi juga ada lagi gitu. Kemarin apa namanya di Jerman, saya tunggu 1-2 minggu ada lagi tuh toilet, tisu toilet, nggak masalah ya. Terus sekarang semua habis nih, nggak ada bahan makanan, tepung, pasta gitu ya, yang emang orang Jerman kan makannya begitu ya. Nah jangan ikut-ikutan lah, saya udah malas belanja hari ini. Saya cuma beli apa, sayuran, ketimun gitu ya, salad gitu, tomat, yang gitu banyak tuh. Apalagi bentar lagi mau musim panas kan. Kalau mau musim panas tuh sayuran banyak lah. Emang itu resiko kalau kita itu nggak self sufficient, artinya nggak bisa memproduksi makanan sendiri kan. Jadi ya panik kalau misalnya truk-truk nggak beroperasi karena perang, nggak bisa mensuplai makanan lagi. Ayo, bagaimana mau makan apa? Itulah pentingnya kita hidup itu berpikir ya wajar sih orang survival mode-nya keluar gitu ya. Berusaha bertahan hidup harus gitu kan. Ada yang mulai dengan bercocok tanam gitu ya, memanfaatkan lahan, itu nggak salah. Itu malah kita juga mikirnya begitu gitu ya. Sebaiknya kita kalau punya lahan ya mulai kayak orang-orang yang di komunitas-komunitas tertentu ya, kayak suku Amish gitu ya. Komunitas mereka itu memang mereka bisa memproduksi makanan sendiri. Mereka punya lahan, mereka punya ternak gitu. Jadi nggak bergantung sama supermarket gitu. Itu bagus gitu ya. Tapi buat orang biasa kayak saya gitu ya, yang nggak bisa borong, yang nggak punya duit buat ngeborong gitu kan. Ada orang-orang yang tinggal sendiri, mungkin maksimal sama satu anak, ngeborongnya ya buat berbulan-bulan ya. Mereka mungkin punya uang kan, bisa. Nah buat orang-orang kayak saya yang istilahnya duitnya cuma seminggu sekali adanya gitu kan, gimana? Di Indonesia juga banyak kan. Kasihan orang-orang yang punya duit ngeborong sebanyak-banyaknya, sementara orang yang pas-pasan nggak bisa ngeborong, udah gitu nggak kebagian. Ya nasib. Tapi saya walaupun marah dengan ketidakadilan ini gitu ya, dengan orang-orang yang serakah gitu, yang nggak peduli sama sesamanya, tetap saya yakin bahwa Tuhan tetap memegang kendali gitu ya. Prinsip saya sebagai manusia yang nggak bergantung sama kekuatan sendiri, sama hikmat sendiri, tapi bergantung sama pemeliharaan Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan itu sudah tahu apa yang bakalan terjadi di depan kita gitu ya. Yang orang-orang sudah persiapkan bagaimanapun matangnya, mereka tidak tahu 100% rencana Tuhan apa gitu yang bakalan terjadi di masa depan kan. Cuma Tuhan yang tahu. Bagi orang-orang yang percaya, bersyukur apapun yang terjadi di masa yang akan datang, walaupun kita tidak siap gitu ya secara finansial, apalagi kita orang-orang susah, tapi Tuhan yang maha kaya, dialah pemelihara kita, dia akan memelihara kita. Itu saya yakin. Jadi zaman dulu saya susah ya, orang tua saya bingung besok mau makan apa, toh masih bisa melewati hari-hari sampai sekarang saya bisa hidup, masih bisa makan enak gitu ya. Apalagi ya sekarang saya sudah bisa cari uang sendiri ya. Saya percayalah gitu ya, kalaupun anak-anak saya harus mengalami katakanlah kasarnya kelaparan, itu semua ada di dalam kendali Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana di balik itu semua gitu. Saya lihat anak-anak zaman sekarang sudah terlalu manja. Mereka udah keenakan hidup di zaman yang serba modern, yang enak gitu. Buang-buang makanan buat mereka nggak masalah, belagu. Makan ini nggak mau, makan itu nggak mau gitu ya. Nah mungkin harus
mengalami masa-masa susah seperti zaman kita dulu, supaya mereka belajar. Jadi saya yakin kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi, itu akan mendatangkan kebaikan ya, supaya anak-anak kita, generasi yang sekarang yang sudah terlalu manja, keenakan, bisa belajar menghargai berkat Tuhan, nggak mengeluh ya. Anak-anak saya itu mengeluh dengan kualitas makanan yang rendah. Mereka maunya yang berkualitas, kayak ya biasalah dari keluarga suami saya kan orang Jerman. Ya, kalau kita nggak ada, jangankan yang nggak berkualitas istilahnya, dari tempat sampah pun kita ambil lagi, kita makan daripada kelaparan ya. Ya, jadi begitulah sekilas keadaan di Jerman ya, bagaimana sekarang sedang krisis juga bahan pangan karena orang-orang pada panik buying ya, pada beli ngeborong semua, satu keluarga takut kelaparan. Untuk persediaan bulan-bulan ke depan sudah di stok di rumahnya masing-masing. Tapi saya percaya walaupun saya cuma nyetok ala kadarnya, kulkas saya kosong, persediaan makanan saya cukup buat minggu depan, tetap saya yakin saya nggak akan kelaparan. Nah, tips dari saya kalau minyak susah tuh, irit-irit lah pakainya. Jadi bekas goreng tuh bisa saya pakai berkali-kali ya. Jadi kalau masih ada sisa sedikit pun, nggak ada minyak setetes pun yang saya buang ya. Jadi pakai buat goreng lagi dan numis lagi pakai ini ya. Begitu aja. Jadi 1 liter bisa berminggu-minggu ya. Nih, orang-orang pada sibuk ngeborong minyak, sama ya begini aja lah. Nyari barang-barang yang diskonan daripada dibuang. Tuh sama supermarket di diskon 50%. Ini buat gantinya, ini saya baru tahu ya, gantinya daun kemangi tuh ya. Jadi saya kalau mau bikin pepes kan, atau mau bikin apa namanya, tahu atau tempe di apa namanya, di ulek ketek lenca, nah ini gantinya nih, bisa pakai daun ini kalau nggak ada kemangi ya. Tuh diskon 50% ya. Orang susah mah begini aja lah belanjaannya yang diskonan ya. Tetap bersyukur dan semangat menghadapi hari-hari yang susah ini ya.